Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Materi yang akan kami bahas yaitu pengelolaan pendapatan, penerimaan pengeluaran uang, pokok-pokok perbendaharaan daerah, pengelolaan defisit anggaran. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Maya Veronica Maradisa, yang kedua ada Rohayani Linggi Alo, dan yang ketiga ada Meiva Tumboy Bella. Materi pertama yang akan kami bahas yaitu pengelolaan pendapatan, penerimaan pengeluaran uang. Pengelolaan pendapatan. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Ada beberapa hal yang termasuk dalam pengelolaan pendapatan. Yang pertama, pengumpulan pendapatan daerah. Yang kedua, pengelolaan pendapatan daerah. Yang ketiga, penggunaan pendapatan daerah. Yang keempat, pertanggungjawaban atas pendapatan daerah. Selanjutnya, pengelolaan pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan atau menerima pendapatan daerah yang wajib melaksanakan pemungutan dan atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah sektor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk. Selanjutnya, pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan pembantu dalam hal objek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis, wajib pajak dan atau retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya, maka dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu. Pendapatan daerah melalui bank pemerintah, bank lain, badan, lembaga keuangan dan atau kantor pos. Kepala daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan. Bank, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah. Bank, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui BUD. Selanjutnya, pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Yang pertama, bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya secara administratif kepada PA atau KPA melalui PPK SKPD dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD. Yang kedua, laporan pertanggungjawaban penerimaan disampaikan kepada PA dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian, pengeluaran uang. Dalam prosedur pengeluaran uang atau penggunaan anggaran daerah terhadap beberapa dokumen yang diperlukan seperti berikut. Yang pertama, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Yang kedua, surat penyediaan dana atau SPD, surat perintah membayar atau SPM, dan yang ketiga, surat perintah pencairan dana atau SP2D. Selanjutnya, pertanggungjawaban penggunaan dana. Yang pertama, SPJ merupakan dokumen yang menjelaskan penggunaan dari dana-dana yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Yang kedua, secara administratif, bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang UP GUTU kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua, pokok-pokok perbendaharaan daerah. Definisi, bendahara umum daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Selanjutnya, bendahara penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD negara, lembaga pemerintah daerah, pada kantor atau satuan kerja kementerian. Selanjutnya, bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara atau daerah dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD pada kantor atau satuan kerja kementerian negara atau lembaga atau pemerintah daerah.
Selanjutnya, Bendahara Umum Daerah. Yang pertama, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. Yang kedua, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang daerah dan surat berharga. Tugas kuasa Bendahara Umum Daerah. Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas: A. Menyiapkan anggaran kas, B. Menyiapkan surat penyediaan dana, C. Menerbitkan surat perintah pencairan dana, dan D. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah. Rekening milik Bendahara Umum Daerah. Bendahara Umum Daerah atau kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada bank umum yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati atau wali kota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah. Rekening sebagaimana dimaksud dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran. Pemindahan bukuan dana dari rekening penerimaan atau rekening pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah. Kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Secara umum, defisit anggaran merupakan suatu batasan yang menunjukkan kondisi anggaran ketika jumlah belanja lebih besar dari pendapatan yang diperoleh. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja. Defisit anggaran. Apabila APBD mengalami defisit, defisit tersebut dapat dibiayai dengan penerimaan pembiayaan, termasuk dalam penerimaan pembiayaan tersebut, misalnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya, penggunaan cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Silpa merupakan dana milik daerah yang bersangkutan, sehingga tidak menimbulkan risiko fiskal seperti halnya pinjaman. Dalam hal APBD mengalami defisit, tidak ada pendanaan khusus yang disalurkan dari APBN kepada daerah untuk menutup defisit tersebut. Pengelolaan defisit fiskal. Kebijakan defisit daerah tertuang dalam dokumen perencanaan anggaran seperti kebijakan umum anggaran atau KUA dan perkiraan plafon anggaran sementara atau PPAS. Pemanfaatan silpa untuk membiayai defisit APBD merupakan salah satu strategi pembiayaan defisit yang aman dan tidak berisiko dibandingkan dengan pinjaman. Namun demikian, terjadinya silpa menunjukkan rendahnya tingkat pemanfaatan belanja pemerintah daerah yang berakibat rendahnya dampak terhadap perekonomian daerah. Untuk mendorong pemerintah daerah menaati ketentuan batas defisit APBD, Kementerian Dalam Negeri juga telah menindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah agar mempedomani PMK batas defisit. Sekian hasil presentasi materi dari kelompok kami dan terima kasih.